Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah. Mohon maaf nih Bu, saya minta waktu Ibu sedikit aja untuk ngobrol-ngobrol mengenai untuk menuntaskan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Bu. Iya. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Nah, Ibu kan sebagai kepala sekolah nih Bu, pasti banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi. Ada nggak Bu kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan di lingkungan kita? Ya, selama ini ada saja kasus yang namanya kasus dari siswa, kasus dari guru, kasus orang tua yang tidak terima anaknya diperlakukan kurang baik dan lain sebagainya. Kasus itu ada saja sih sebetulnya ya. Gitu ya Bu. Jadi banyak ya dari kasus-kasus tersebut mungkin orang tuanya tidak menerima anaknya gitu ya. Ada permasalahan-permasalahan. Nah, bagaimana nih Bu cara Ibu mengidentifikasi dari masalah-masalah tersebut? Sebenarnya kalau saya sih tidak langsung terima aduan atau informasi. Sebetulnya kalau dibilang aduan nanti kayak delik aduan gitu ya. Jadi informasi-informasi yang kita terima biasanya kita selidiki dulu kebenarannya, apakah itu memang benar-benar terjadi ataukah itu hanya dari salah seorang saja yang merasakan bahwa ada kasus tersebut gitu, yang sebenarnya bukan sebuah kasus tapi dia merasa bahwa itu adalah kasus seperti itu. Iya. Jadi Ibu menginformasikan kembali gitu ya, mengkonfirmasi apakah ini benar terjadi terlebih dahulu. Jadi bagaimana nih cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang sama benar gitu ya Bu, atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sebetulnya harus melihat dulu ya kasus tadi itu dari dua sisi. Jadi informasi yang kita dapat dari orang tersebut kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita tanyakan kepada orang yang dipermasalahkan. Orang ini memang merasa dia benar bahwa ini adalah kejadiannya benar ada. Tapi ternyata yang ini juga bilang memang benar ada kejadiannya. Hanya situasinya yang mungkin orang ini merasa dirugikan atas perbuatan orang tersebut. Tapi orang yang ini merasa saya sebetulnya tidak bermaksud seperti itu. Saya sebetulnya hanya bermaksud bercanda atau kelakar-kelakar. Tapi yang satu merasa tidak terima dengan alasan orang tersebut. Jadi di situ kita lihat dulu, kalau begitu yuk mari sama-sama kita cari solusi agar keduanya itu merasa tidak ada yang dikecewakan atau tidak tersakiti seperti itu. Benar Ibu. Karena kadang-kadang kita melihat dalam satu sisi saja, tapi sisi yang lain beda lagi. Beda gitu lagi. Ya. Iya. Makanya kita mungkin Ibu sebagai seorang pemimpin harus melihat kedua belah pihak. Iya. Baik Bu, jadi langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah kasus-kasus seperti itu Bu? Kalau langkah pertama, kita yang pertama tuh melihat informasi awal. Ini informasi bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, betul atau tidak. Yang kedua, kita lihat lagi permasalahan ini sebetulnya kronologinya seperti apa. Kalau memang iya ada informasi itu, maka kita lihat latar belakangnya, kronologinya sampai terjadi hal seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita panggil seperti tadi kedua belah pihak. Oh, ternyata ini hanya kesalahpahaman atau ini hanya salah terima, salah persepsi yang menyebabkan akhirnya
muncullah kasus tadi atau tidak terimanya dari korban mungkin ya Iya. dibilang gitu. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan Iya, ya Bu. harus Kalau tidak ada tahapan nanti akhirnya kan takutnya menyalahkan menyalahkan gitu. Jadi hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika tadi Bu? Ya, sebelum kita memutuskan sesuatu bahwa saya harus melakukan hal seperti ini, nah, kita sebenarnya sudah ada tatanan yang harus kita pahami bahwa ini adalah kasus yang ringan. Ini harus kita lakukan hanya cukup dengan orang tersebut saja selesai. Tapi ada juga yang ini harus mendatangkan orang lain. Nah, berarti ini kasusnya sedang, harus mendatangkan guru BK-nya atau harus mendatangkan orang tuanya. Berarti ini memang harus diselesaikan dengan cara menambah personil atau orang lain. Tapi kalau misalkan kasus itu memang sangat kita rasa berat, yang harus mendatangkan orang tua, kedua belah pihak, kemudian juga harus mendatangkan komite bahkan, atau bahkan juga malahan dari di sini ada Babinsa ya yang membantu kita dari kepolisian, dan ada dari TNI juga, ada Babin Kamtibmas. Jadi kalau memang itu harus semua kita rembukan untuk mencari mufakat, maka kita lakukan. Jadi langkah pertama kita lihat kasusnya berat, sedang atau ringan. Jadi seperti itu, nggak langsung oke, kita langkahnya ini, kita langsung putuskan ini, nggak juga. Jadi semua ada klasifikasinya dari berat, ringan, dan sedang. Itu seperti apa kasus tersebut. Itu cara efektifnya ya Bu, berarti mengkategorikan dulu dari betul. yang ringan, sedang sampai berat, sampai kita akhirnya dapat menyelesaikan tersebut ya Bu. Jadi selama ini Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ya, di sini masalahnya selalu ada kata saya yang paling benar. Ada juga yang kalimat itu yang sangat sulit bagi kita untuk memberikan pemahaman kepada orang bahwa belum tentu Anda benar. Tapi karena memang kedua belah pihak merasa sama-sama benar, sulitnya bagi kita atau tantangan terberatnya adalah mengatakan bahwa ibu sebetulnya begini-begini, tapi dia tetap merasa bahwa yang salah adalah yang ini, saya adalah yang benar. Di situ kita sebagai penengah di sini ya, untuk mengatakan bahwa dua-duanya itu benar atau dua-duanya itu salah, itu juga sangat menjadi tantangan buat kita. Nah, disitulah bagaimana bijaknya kita untuk membuat kedua belah pihak tadi tidak merasa saya yang benar atau si A yang benar. Gitu. Luar biasa ya Bu, sebagai pemimpin kita harus bersifat netral ya Bu, tidak boleh memihak salah satu, dan kita duduk di tengah-tengah benar-benar untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi kalau Ibu menyelesaikan masalah tersebut, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di saat tersebut, atau harus nih nantilah dalam bentuk-bentuk prosedur seperti apa kalau seperti itu? Karena tadi saya bilang ada kasus berat, ada kasus ringan, ada kasus yang sedang. Kalau ibu tanya tentang penjadwalan kasus tersebut, tidak bisa kita katakan terjadwal. Kasus itu bisa spontan. Kadang bisa hari ini seperti yang ibu lihat gak ada masalah, kita anteng-anteng saja, kita diam. Ternyata besok tanpa kita duga ada yang menginformasikan bahwa ada sepertinya. Berarti itu adalah kasus yang memang harus spontan, dan detik itu juga kita harus tuntaskan. Artinya kalau tadi pertanyaannya berjadwal, saya katakan tidak ada jadwalnya gitu. Kalau memang ternyata sudah
berat kasusnya atau tadi misalkan sedang saja, kita harus mendatangkan wali kelas atau komite atau orang lain, sementara hari ini tidak bisa, orang tersebut tidak datang, maka baru kita jadwalkan, berarti besok atau nanti besok pagi kita kembali berkumpul lengkap dengan orang-orang tersebut. Jadi jadwal tersebut bukan berarti minggu depan dan lain sebagainya, tapi kita mencari orang agar kumpul dulu semua, atau yang bermasalah itu ada dulu semuanya, baru kita bisa selesaikan, dan itu saya rasa harus secepatnya selesai supaya tidak berlarut-larut gitu. Jadi ada dua macam nih kalau saya tarik Iya. ya Bu ya, ada dua macam cara ya. Iya. Memang yang ada kasus-kasus yang harus segera langsung diselesaikan di hari itu, Iya. tapi misalnya ada kasus-kasus juga yang memang bisa dijadwalkan gitu Iya. ya Bu ya, karena harus mengundang banyak pihak Iya. dalam penyelesaiannya. Iya. Jadi adakah misalnya seseorang atau faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut Bu? Kalau faktor yang mempermudah kita, kita di awal tahun pelajaran biasanya kita sudah membuat tatanan atau peraturan-peraturan, di mana peraturan tertib ya sebutnya, tata tertib siswa yang dilakukan, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan siswa. Di situ juga ada sanksi yang harus mereka ketahui. Jadi ada peraturannya, dan apabila dia melakukan pelanggaran maka sanksinya apa. Sehingga mempermudah kami di sekolah apabila ada yang melanggar dari salah satu peraturan tersebut, sehingga dengan sendirinya anak pun sudah tahu sanksinya adalah ini. Kemudian kalau untuk dari personil kita, karena kita ini ada mungkin di wakil-wakil barangkali bisa membantu, atau bisa juga di guru BP dan guru BK, itu sangat membantu untuk mengetahui sejauh mana kasus-kasusnya. Jadi sebelum masuk sini anak-anak sudah menyepakati ya, Ya. Bu, dengan tata tertib yang Ya. ada di sekolah di sini. Ya, betul. Lalu orang tua juga sudah mengetahui Ya. apa yang harus Dimaterai, harus ditandatangani. sehingga nanti saat ada kejadian pihak sekolah bisa mengembalikan kepada tata tertib betul, yang betul. dan juga banyak guru yang diajak kerjasama, Ya, betul. baik itu guru BK, lalu wakil yang kesiswaan ya, dengan wali kelas ya Bu ya. Betul. Ini pertanyaan terakhir Bu. Iya. Luar biasa sekali ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman dari pengambilan keputusan tersebut? Ya, pengambilan keputusan agar tidak mengecewakan, agar tidak merugikan, maka yang harus kita ambil adalah pembelajaran kepada diri, agar orang lain tidak tersinggung, agar orang lain tidak merasa dirugikan tadi, bahwa kita harus merasa bahwa semua pihak harus berjalan bersama untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi secara bersama. Jadi merasa diri kita paling benar itu ternyata tidak ada manfaatnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin di suatu sekolah memang tidak boleh berpihak. Ya. Lalu kita harus melihat semuanya Ya. dikategorikan tanpa ada praduga bersalah ya Bu. Ya. Jadi kita harus bersifat netral, beracuan kepada peraturan-peraturan kembali yang telah Betul. disepakati. Terima kasih nih Bu, saya Ya, mendapatkan sama-sama. pencerahan seperti apa menjadi seorang pemimpin di sekolah, dan banyak sekali kasus-kasus yang memang kita harus berpikir ulang. Betul. Dan meresapi apa yang harus kita ambil keputusan Betul. tersebut. Terima kasih Ibu sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktu. Mohon maaf jika dalam pertanyaan ada yang kurang. Gitu. Baik Ibu, saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Bu Neneng, Amin. sampai memuaskan hasil akhirnya. Terima kasih.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu waktu Bapak. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak? Boleh. Untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya akan mewawancari Bapak tentang modul 3.1, yaitu tentang keterkaitan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Ada beberapa pertanyaan nanti ya Pak. Boleh, silakan. Ada apa? Kira-kira Pak, selama Bapak jadi pemimpin atau kepala sekolah, ada nggak kasus-kasus apa saja yang ada itu terkait dengan permasalahan dilema etika? Baik, selama saya memimpin di sekolah ini memang sudah pernah terjadi beberapa kasus yang kita hadapi terkait siswa, di mana ada di sana terkait juga masalah dilema etika. Ya seperti halnya ketika anak ini sebenarnya sudah masuk ke kelas 9, tapi sedikit lagi mau ujian, tapi justru dia tersandung kasus. Kita perlu banyak pertimbangan nanti. Jadi saat udah detik-detik terakhir gitu ya Pak, di kelas 9 sudah mau ujian, malah ada kasus misalnya yang melanggar hukum gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana nih caranya Bapak untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut? Biasanya kami punya tim, khususnya bagian kesiswaan dan bagian BK, mereka akan segera turun langsung menangani masalah. Untuk kemudian nanti mereka melakukan pemanggilan untuk mengobservasi baik kepada orang tua untuk dilakukan pendalaman masalah. Dan biasanya ini akan jadi tambahan catatan sekiranya sudah masuk SP3 ini masalah. Ketika sudah masuk SP3, mau tidak mau apapun yang dibahas akan langsung dimusyawarahkan ke kepala sekolah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak tadi saya dengar berarti ada tim khusus ya Pak Ya, untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan siswa ini, baik dari kesiswaan, guru BK, dan wala sendiri, terus juga ada observasi ya Pak bagaimana kasus permasalahan siswa tersebut. Lalu bagaimana Pak cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki kedua kepentingan yang sama, benar, sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bila ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan, biasanya kami bermusyawarah untuk kemudian mempertimbangkan sisi manfaat atau mudaratnya mana yang lebih besar. Harapan besarnya adalah supaya kita meminimalisir mudarat yang terjadi. Jangan sampai apapun yang kita putuskan menjadi kontradiksi atau kontraproduktif. Jangan sampai nanti terlalu merugikan anak kita. Ini seperti itu. Kita biasanya bermusyawarah dengan tim, walas, dan guru. Kita kumpul di sini, kita minta pertimbangan mereka dahulu, untuk kemudian saya sebagai pimpinan akan mencoba menyimpulkan. Kalau memang kesimpulannya memang harus dia putuskan itu, ya istilahnya harus dirumahkan ke bagaimana ini untuk kepentingan anak juga sebenarnya. Jadi kalau menurut Bapak dimusyawarahkan dulu gitu ya Bapak, dimusyawarahkan, dipanggil orang tuanya seperti apa, jangan sampai yang keputusan Bapak ambil membawa keburukan buat siswa tersebut ya Pak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Wah, sangat bagus sekali itu ya Pak ya. Jadi langkah-langkah prosedur seperti apa ya Pak yang Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya selain yang tadi Bapak sebutkan? Biasanya kami mencoba untuk dari awal minta catatan-catatan yang sudah dihimpun oleh pihak kita, ya. Lalu kami bermusyawarah dengan bagian kesiswaan sudah sampai mana pembinaannya, itu langkah berikutnya. Kalau pembinaan ini sudah dilakukan dan ternyata si anak tidak juga mengalami perubahan yang bagus, mau tidak mau kita harus naikkan kasusnya seperti itu. Jadi ada yang penting kita pegang catatan-catatan dan pembinaannya sudah benar. Itu yang paling penting. Kalau memang anaknya sudah tidak bisa lagi istilahnya dibina di sekolah ini, mau tidak mau kita harus buangkan. Baik. Jadi memang harus ada pembinaan dari siswa tersebut ya Pak, dan guru BK mungkin akan mengidentifikasi nih dari awal nih anak memang bermasalah atau tidak, ya
mengambil keputusan Bapak selama kasus-kasus di LMK yang berlangsung di sekolah? Iya, ternyata apapun yang telah kita putuskan ini ada imbasnya nanti ke siswa yang lain, dan mereka akan mempelajari juga. Ternyata orang-orang yang di luar anak-anak ini, mereka kan tetap tahu perkembangan sekolahnya seperti apa sih. Ketika mereka mengetahui itu ada kasus ternyata putusannya seperti itu, umumnya kita rumahkan segala macam, akhirnya yang lain merubah sikapnya jadi lebih baik lagi, jangan sampai seperti temannya yang sudah melakukan hal seperti itu. Jadi ada efek jerah buat anak-anak itu. Kalau kita cuma tidak memberikan aturan yang jelas ya Pak ya, nanti anak-anak adanya mencontoh temannya yang buruk tersebut gitu ya, secara efektif dengan memberikan sanksi atau teguran, itu menjadi sebuah dampak yang efektif ya Pak ya untuk mengatasi kasus tersebut. Jadi menurut Bapak nih ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tadi Pak di LMK tersebut? Iya, tantangan terbesar sebenarnya ada di bagaimana kita harus cepat menelaah dan mencoba mengobservasi. Terakhir kita menganalisa, ini harus cepat diambil keputusan karena memang kejadiannya juga sangat luar biasa. Kecepatan kita menganalisanya yang paling berat karena kan waktu peristiwa terjadi dengan eksekusi kan nggak boleh terlalu lama gitu. Kalau ketika nanti terlalu lama, nanti akan terbaca oleh anak-anak di sekolah modelnya lembek nih, yang sampai seperti itu. Ini yang tantangan paling berat ya, karena kita mencari kasus ini supaya cepat diatasi, dianalisa dan diputuskan. Itu yang paling berat tantangannya. Baik Pak, tantangan tersendiri berarti ya, Betul. dengan hasil keputusannya itu harus benar-benar diambil langkah yang terbaik gitu ya Pak, dengan waktu secepat mungkin supaya hal tersebut tidak membuat isu yang lebih tidak baik gitu ya Pak. Kembang lagi nanti. Benar, kembang lagi. Jadi apa nih yang Bapak lakukan? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Apakah Bapak langsung cepat gitu dalam membeli tanpa ada jadwal tertentu nih bentuknya, atau bentuknya ada prosedur seperti apa Pak? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Justru jadwal itu ada di pihak BK sama siswanya, karena mereka setelah melakukan observasi ada laporan dari pimpinan. Dari situlah nanti kita lakukan penjadwalan kapan nih kita bisa mendapat di kasus keseluruhan, kapan nanti kita melibatkan orang tua dan anak untuk mengambil keputusan. Itu paling jadwalnya ada di situ. Jadi jadwal secara pastinya tidak ada ya Pak, karena kan kasus ada insidental gitu ya Pak, ada yang secara mendadak yang harus cepat, yang tadi bilang harus cepat, tapi ada waktu yang mungkin nanti dijadwalkan oleh guru BK dan guru kesiswaan gitu ya Pak. Ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tadi Pak? Iya, biasanya kami banyak berdiskusi di sekolah ini, supaya kita ada pengalaman. Harapan besarnya dengan mengambil pengalaman dari sekolah ini, kita bisa jadi modal ketika kita mengambil keputusan di sekolah yang lebih tinggi. Jadi menurut Bapak ada diskusi gitu, sharing bareng gitu ya Pak, Betul. antar sekolah nih kasusnya seperti ini, terus bagaimana penanganan sekolah tersebut gitu ya. Jadi saling bertukar informasi ya Pak, itu sangat baik untuk supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Baik sekali Pak. Ini pertanyaan terakhir nih ya Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan di 5 etika tersebut? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita harus selalu dalam keadaan siap. Apapun waktunya, apapun masalah itu terjadi, kita harus ada di sana, hadir, supaya ketika kita dibutuhkan kita bisa cepat melakukan langkah-langkah
kapanpun Ampun, waktunya ya. 24 jam gitu lah ya Pak, buat kepentingan sekolah untuk yang lebih baik lagi supaya tidak ada permasalahan-permasalahan yang berangsur-angsur tidak membaik gitu ya Pak. Wah, ini luar biasa Pak pengalaman yang Bapak berikan kepada saya. Ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagi saya Pak. Dan terima kasih Bapak atas segala waktu yang telah diberikan. Untuk pertanyaan mohon maaf jika ada kekurangan dari pertanyaan tersebut. Saya akhiri ya Bapak, terima kasih atas pembelajaran yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ibu sekeluarga juga sehat. Amin Pak. Ini mohon maaf ya Pak mengganggu sedikit waktunya. Saya bermaksud mewawancarai Bapak nih untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 menyelesaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin di sekolah. Ya, insya Allah sebatas kemampuan kami nanti sesuai dengan apa yang ditanyakan akan kami jawab sebisanya Bu ya. Ya, terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Saya langsung ke pertanyaan ya Bapak. Mangga. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, yang sudah lama nih ya Pak ya, pastikan banyak ada kasus-kasus. Kiranya kasus apa saja Pak yang Bapak hadapi mengenai kasus dilema etika? Yang namanya di lapangan ya tempat kerja yang kita hadapin juga banyak peserta didik, banyak ibu bapak PTK, sarana prasarana yang belum memadai ya. Wabil khusus kalau di sekolah antara lain PPDB. Kalaupun sudah ada dalam tanda kutip regulasinya, aturan mainnya, cuman kan di kanan kiri kadang-kadang ada yang harus diambil kebijakan. Kita bagian dari sistem yang mau nggak mau ngikutin petunjuk arahan daripada atasan. Memang kita sekolah negeri ya Pak, ada aturannya untuk menerima setiap siswa masuk di awal tahun ajaran baru. Dan ketentuannya biasanya ditentukan oleh pemerintah. Gitu ya Pak ya. Jadi Bapak bagaimana nih mengidentifikasi permasalahan tersebut dan langkah-langkah apa yang Bapak ambil untuk masalah tersebut? Kita identifikasinya dari skala prioritas kepentingan ataupun kebutuhan dari apa yang dibutuhkan, apa yang ingin kita layani pada masyarakat ataupun misalnya bagi para stakeholder yang memang membutuhkan daripada layanan kami. Oleh karena itu ya dicari daripada sekarang ngetrennya kan PBD, perencanaan yang berbasis data ataupun IRB, identifikasi, refleksi dan benahi. Nah, identifikasi satu persatu daripada kebutuhan termasuk misalnya keterbatasan daripada kota kami baik SDM ataupun sarana prasarana yang ada ataupun yang memang dibutuhkan harus segera diatasi untuk diambil suatu kebijakan keputusan. Tapi data kan harus lengkap dulu. Termasuk dilema ya Pak bagi sekolah, Bapak kepala sekolah untuk menentukan mana nih yang lebih skala prioritas ya Pak, yang membutuhkan siswa mana yang membutuhkan, mana yang sudah memang lebih layak lagi ya Pak. Ya. Ya. Bagaimana Pak cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut, terutama pada kasus-kasus yang memiliki dua kepentingan yang benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Insya Allah dari semua yang baik pasti ada yang terbaik. Dari semua yang dibutuhkan pasti ada yang lebih membutuhkan. Nah, kita coba tadi dari identifikasi itu kita bahasa kami komunikasi koordinasi bersama dengan pembantu kami dalam arti para wakil ataupun dari pengurus komite sekolah ataupun Korlas. Ini permasalahan yang lebih tepat ya, dialog kita
untuk ngambil suatu kebijakan yang terbaik di antara yang baik-baik tadi. Jadi menurut Bapak nih, kita harus berdiskusi, berdialog gitu ya Pak, Ya. untuk stakeholder yang ada mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk jangka panjangnya gitu ya Pak ya, supaya si keputusan ini tidak salah dalam pengambilannya. Bapak tidak salah mengambil keputusan. Ya insya Allah, misalnya kaitannya pembelajaran petunjuk paling sederhana Bos SP Permendikbud Ristek 63 tahun 2023 misalnya, untuk tahun anggaran 2024. Ini kan kebersamaan daripada kebutuhan yang ada di raport mutu pendidikan, ya, kebijakan dari apa yang internal ada di sekolah, dan juga sepengetahuan daripada komite sekolah. Nah itu dicari yang terbaik, nanti dijadikan, disusun dalam ARKAS ataupun RKT, termasuk dari ANBK yang diambil dari ya anak-anak perwakilan ataupun ibu bapak dalam Sulingjar, yang survei lingkungan belajar. Itu kan akan mencerminkan daripada keberadaan satuan pendidikan kami. Baik Pak, wah luar biasa ini ya Pak, tahapan-tahapan itu harus berjalan dengan sesuai ya Pak. Insya Allah berproses. Baik Pak, menurut Bapak nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Misalnya kita punya raport mutu yang tahun 2023 untuk penyusunan kaitannya sebagai acuan dalam RKT ataupun tadi ARKAS di tahun 2024 ini. Di sana kan ada warna-warni yang prioritas tadi. Nah, kita ngambil langkah seperti itu. Terus misalnya peningkatan kualitas pembelajaran atau kaitannya hasil belajar, ini kan nggak lepas daripada ibu bapak guru dan peserta didik. Ini dari metode ya ataupun ya keberadaan daripada ibu bapak guru, kehadirannya dalam kepemimpinan di kelas, sehingga tidak terjadi transformasi pembelajaran yang efektif, efisien, atau dari anak-anaknya, dari sisi mana ya, terlalu padat jadwalnya ataupun nggak ngepas, gimana situasi daripada sirkulasi ruangan, jendela, cahaya, atau banyak sih sebenarnya Pak. Kaitannya dilematis. Iya, dilema banget ya Pak. Kalau memang sekolah sarana dan prasarana tidak mendukung pembelajaran siswa, karena kan siswa juga harus memenuhi kebutuhannya belajarnya, karena setiap siswa berbeda ya Pak. Iya. Kalau mau anak kinestetik nggak ada lapangannya gimana Nah, gitu kan ya. Kayak macam begitu. Ada lapangannya kalau dibagi 3 jenjang, waktu yang bersamaan itu juga pengaturannya kan gitu. Jadi hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus yang tadi? Ya kami melakukan ya sedapat mungkin, ibaratnya pakai ELA dan ETA ya, etika, logika dan estetika, serta cari jalan yang efektif, transparan dan akuntabel dari berbagai pihak. Kalau sudah kita libatkan dalam ya dialog musyawarah tadi, insya Allah nanti ke backup. Jadi masing-masing stakeholder yang punya kepentingan, baik itu dari kepala sekolah, ibu bapak wakil, para guru, tas, security ataupun caraka. Yang paling sederhana penanganan sampah saja gimana kan gitu. Untuk jadi ramah anak seperti apa kan gitu. Untuk jalin kaitannya TTD, tablet tambah darah, kita harus kerjasama dengan puskesmas. Sudah sejauh mana anak terbiasa daripada ya sarapan bersama ataupun senam bersama ataupun 3D, doa, zikir dan ya itu. Jadi efektifnya itu harus bekerja sama ya Pak. Tetap. Seperti yang kami sampaikan, bekerja sama dan bisa sama-sama bekerja. Ya, empati peduli, kita harus kompak. Jadi selama ini nih menurut Bapak, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya itu, kadang kan kita masih terbatas
dalam tanda kutip baik secara kuantitas ataupun kualitas. Misalnya ya kita muhasabah berkaca pada, kalau dulu bahasanya apa ya, penilaian diri sekolah atau evaluasi diri sekolah kan gitu. Nah itu kan juga perlu kita kaji satu persatu. Di sisi mana yang masih celah, belum memenuhi standar KKP ataupun KKM lah, bahasa kurikulum yang lama kan gitu. Ya misalnya harusnya 85% ke atas supaya akreditasinya A. Nah kalau belum kan berarti mau nggak mau kan, sehingga di situ bagian daripada hambatan tantangan yang harus dibenahi ya. Jadi Kan sekarang kan ada muncul lagi bahasa saya mah B3, bergerak ya, terus bebenah, terus berubah. Jadi emang suatu tantangan Iya, ya Pak. nah seperti ibu ini dulu kan masih TBM, tergerak, bergerak dan menggerakkan, PBD, IRB, tapi sekarang muncul lagi ya kita bergerak bersama, bebenah bersama, terus pasti di situ akan terjadi perubahan. Tentu saja ke arah positif, baik dan benar. Nah, karena buat baik dan benar itu tidak mudah, perlu proses, perlu melibatkan banyak orang, jadi kolaborasi sinergitas bersama itulah yang akan meraih suatu prestasi atau kesuksesan. Ya, itu tantangan tersendiri ya Pak buat seorang kepala Tantangan sekolah. tersendiri dan juga seni tersendiri dalam memimpin, karena kita harus sekolah keseimbangan, baik IQ, SQ dan juga Jadi harus melihat dari dua sisi ya Pak, tidak boleh jadi satu sisi kita mau sekolah kita terlihat bagus, tapi kita juga harus memikirkan hal yang lain yang belum. Karena sesuatu pasti berdampak, sebab akibat. Ya, kita kan sedapat mungkin ya berdampak yang lebih baik yang gitu. Nah ini Pak, kalau tadi kan Bapak menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, ada gak sih Pak jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus tersebut? Lalu apa langsung di tempat atau memang Bapak memiliki jadwal tertentu nih untuk mengkoordinasikan kepada teman-teman? Setidaknya setiap pekan pasti, karena tidak sekedar program perencanaan tapi juga ada monitoring dan evaluasi. Nah, dalam periode tertentu, dalam sepekan tertentu mesti supaya kalau ada catatan ataupun temuan, tapi tidak menutup kemungkinan tidak mesti harus sepekan ataupun seminggu ada temuan yang perlu diselesaikan, prioritas tadi ya segera selesaikan. Kalau tahapan kami, misalnya ibu bapak guru kami menemukan catatan hal yang nggak kita selesaikan, kalau bisa terselesaikan ke ibu bapak guru mata pelajaran ataupun wali kelas silahkan. Kalau enggak kan bisa membantu dari BK ataupun dari wakil. Ya, kalau masih mentok juga bisa langsung ke kepala sekolah, baik itu peserta didik ataupun orang tua. Sederhananya gini saja, ini anak terlambat diantar oleh bapaknya ataupun ibunya, saya sambil nyambut pagi di depan kan gitu. Ini sebenarnya yang bikin telat bapak ibunya yang nggak sempat nganter ataupun anaknya kesiangan bangun kan gitu, ataupun memang lambat gerakannya. Ya itu dengan sentuhan seperti itu kan nanti akan ketemu bagian dari identifikasi kan gitu. Sembari candaan tapi berkontribusi insya Allah kan gitu, tidak merasa bersalah tapi ada perhatian gitu. Jadi menurut Bapak nih harus dilihat lagi ya kan, seurgent apa gitu, urgent apa. Kalau memang harus cepat penanganannya berarti harus segera Harus ya Pak segera. ya. Tapi kalau memang ini masih ada untuk evaluasi, maka ini akan sambil berproses secara 1 minggu sekali ya Pak untuk melakukan kegiatan penyelesaian kasus-kasus tersebut. Menurut Bapak nih ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil sebuah keputusan? Insya Allah pasti ada. Makanya ada kepala sekolah yang dituakan, yang dapat amanah supaya bisa istiqomah. Ada beberapa wakil, pasti mau nggak mau itu dibutuhkan. Karena misalnya sekolah sebesar ini dengan jumlah yang besar juga pasti juga banyak permasalahan kan gitu.
sehingga perlu ya beberapa stakeholder yang memang juga membantu dalam arti mempermudah. Ya kalau bisa ya tahapan sampai 2 ataupun 3, dalam arti regenerasi untuk estafet. Misalnya ini kan termasuk sekolah lama yang tiap tahunnya harus ada yang pensiun 2 ataupun 3. Nah kita pun juga harus mempersiapkan. Ataupun di kami pun juga ada GP yang angkatan ya 9 ataupun 11 nanti, ya itu juga ya supaya juga ada desiminasi ya bahasanya gitu, diimbaskan kepada yang lain. Jadi selain wakil-wakil Bapak yang membantu, juga dimanfaatkan untuk yang guru-guru penggerak yang sudah lulus ya Pak ya, untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Sekalian sharing untuk pengambilan keputusan apa yang tepat. Iya. Gitu ya. Sharing itu bahasa kami punya dari leluhur SA3, SAI, saling asih, asah dan asuh. Ya. Bisa bersama kepala sekolah, bisa ke teman sebaya, bisa dari modul, apalagi sekarang sumber belajar kan banyak. Tinggal niat kita, kemauan kita sampai sejauh mana. Ya. Bahasa kami SSMB, sehat, semangat, manfaat, berkah dari Allah. Ya, luar biasa nih Pak. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, permasalahan dari sarana prasarana, lalu ada permasalahan harus bagaimana penerimaan PPDB yang baik gitu ya Pak, mana yang membutuhkan, tidak yang membutuhkan. Pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapatkan atau Bapak ambil dari pengalaman pengambilan keputusan tadi Pak? Ya insya Allah, karena saya secara pribadi sudah berkali-kali mengalami PPDB dengan situasi kondisi sekolah yang berbeda-beda. Ya insya Allah di samping regulasi itu yang nyangkut normatif aturan, dari mulai dari pusat Permendikbudristek 1 2021, Persekjen 47 2023 misalnya, ya judlak-judnis daripada PPDB tingkat dinas. Di samping regulasi aturan itu juga kan ada nilai dalam tanda kutip, ya yang namanya kita manusia, ada aturan juga manusia punya perasaan. Mana yang perlu dibantu, mana yang perlu niin. Dari 4 jalur yang ada misalnya zonasi prestasi, pindahan tugas orang tua, ataupun dari nilai rapot, tapi sisi lain kan ada bahasa kebijakan. Walaupun kebijakan sedikit ini, tapi kalau ibaratnya pihak yang punya kapasitas kewenangan, taruhlah atasan kami, kita kan prajurit sebatas melaksanakan solusi terbaiknya. Walaupun kadang-kadang dalam tanda kutip nggak pasti sama dengan regulasi aturan yang ada kan, karena pada dasarnya tapi untuk cari sesuatu yang menyelesaikan daripada permasalahan itu sendiri. Jadi pembelajaran yang Bapak ambil dari kasus tersebut gitu ya, walaupun tidak sesuai dengan aturan ya, walaupun tapi kita jadikan keputusan itu yang terbaik buat anak-anak gitu. Ya insya Allah misalnya kayak kita aja di rumah tangga ya Bu, punya anak 3 kan gitu, 2 orang gitu, yang harusnya nabung 100.000, pas giliran anaknya sakit ke dokter berkurang 20-30 ribu, kan sakit nggak ada perencanaan kan. Itu sifatnya kebijakan, ya udah nabungnya yang biasanya 100 ya cukup ya 70 ke 80. Kita jadi mengambil sisi positifnya dari anak-anak ya Pak. Ya, peraturan memang ada, tetapi di lapangan nyatanya berbeda. Gitu. Jadi keputusan PPDB apapun anak yang PPDB ataupun tadi aturan lalu lintas, kita anak-anak SMP yang sebelum sepenuhnya memenuhi persyaratan, tapi kadang-kadang dilematisnya kan pihak sekolah sudah ada aturan tata tertib yang melarang, sisi lain nanti berbagai dalih ya, pembenaran daripada orang tua nggak sempat jemput, udah bawa aja kan ya, pada jalan terjadi sesuatu, nah itu kan juga jadi pembelajaran buat kita ya Pak sebagai pemimpin. Ini terima kasih Pak, terima kasih banyak atas ilmu yang telah ditransfer. Jadi saya banyak tahu bahwa seorang pemimpin harus melihat dari kedua sisi untuk pengambilan keputusan, pilih yang terbaik yang berpihak kepada anak. Insya Allah sebenarnya ada 3 kata lagi, 3K gitu. Kita itu belajar itu dari kompleksitas, komprehensif, dan kontinuitas. Jadi menyeluruh, komprehensif, tapi juga terus menerus yang tidak ada hentinya. Hentinya ya nanti
Iya, setelah kita setelah- jadi Baik. jenazah. Alhamdulillah nih Pak, banyak pembelajaran yang saya dapat dari Bapak dalam pengambilan putusan dalam dilema etika yang ada di anak-anak di sekolah dan di GTK sendiri ya Pak, dengan guru-guru sendiri. Terima kasih Bapak, mohon maaf kalau di dalam pertanyaan ada kekurangan. Terima kasih. Sama-sama, kami pun juga masih perlu banyak belajar karena memang pembelajaran sepanjang hayat ngikutin kodratnya alam dan kodratnya zaman, ya kita harus mau nggak mau, suka nggak suka kita ya, karena kita tetap harus ya semangat, jangan sampai cemas, nanti nggak jadi generasi emas. Terima kasih Bapak, Ya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, lancar, sukses.